Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mari kita awali cerita ini dengan bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar dari mana kalian berasal. Kita saling berbagi cerita dan inspirasi di sini. Hari ini saya akan membagikan kisah nyata yang begitu menyentuh hati, tentang seorang pemuda desa yang hidupnya berubah drastis setelah menyelamatkan seekor ikan raksasa. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di Jawa, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Bayangkan jika suatu hari, tindakan sederhana yang kalian lakukan, tanpa pamrih, menjadi jalan bagi perubahan besar dalam hidup kalian. Itulah yang dialami oleh seorang pemuda bernama Budi. Siapa sangka, menyelamatkan seekor ikan di sungai kecil di desanya, menjadi awal dari kisah luar biasa yang akan kita dengar hari ini. Di sebuah desa kecil di Jawa yang dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan yang asri, hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Desa itu terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, dengan penduduknya yang hidup sederhana. Budi adalah anak sulung dari seorang janda tua bernama Bu Siti, yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani. Kehidupan mereka penuh dengan perjuangan, mengandalkan hasil tani yang kadang cukup, kadang tidak. Meski hidup serba pas-pasan, Budi tidak pernah mengeluh. Ia dikenal sebagai pemuda yang rajin dan rendah hati. Setiap pagi, ia membantu ibunya di ladang, memanen padi, atau membersihkan gulma. Bagi Budi, kebahagiaan terletak pada rasa syukur dan keikhlasannya dalam menjalani hidup. Walaupun banyak teman sebayanya bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, Budi memilih tinggal di desanya. Ia merasa, meskipun miskin, hidup di desa memberikan kedamaian. Hari-harinya diisi dengan bekerja keras, bercengkerama dengan tetangga, dan menikmati keindahan alam yang selalu menjadi penghiburan di tengah kesederhanaan hidupnya. Suatu sore yang cerah, setelah bekerja di ladang seharian, Budi memutuskan untuk berjalan-jalan di sepanjang sungai kecil yang mengalir di dekat desanya. Sungai itu adalah tempat yang penuh kenangan bagi Budi sejak kecil. Ia biasa bermain air bersama teman-temannya di sana, mengejar ikan-ikan kecil yang berenang cepat di antara bebatuan. Namun, sore itu ada yang berbeda. Budi melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Di tepi sungai yang dangkal, seekor ikan besar terlihat tergeletak, seperti terjebak di antara akar pohon dan ranting yang berserakan. Tubuhnya besar, jauh lebih besar dari ikan yang biasa ia lihat. Warnanya keemasan, memantulkan sinar matahari sore, membuatnya tampak seperti makhluk ajaib dari dongeng-dongeng yang pernah didengarnya. Budi berjalan mendekat dengan hati-hati, mencoba memastikan apakah ikan itu masih hidup. Ketika ia melihat sirip ikan itu bergerak lemah, ia sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Tanpa ragu, Budi melepas sepatu dan kaosnya, lalu turun ke sungai. Airnya dingin dan mengalir perlahan di kakinya, tetapi pikirannya hanya terfokus pada ikan besar yang terjebak itu. Ia memeriksa lebih dekat dan melihat bahwa ikan tersebut terlilit akar pohon yang mencuat dari tepian sungai. Sirip-siripnya bergerak pelan, seolah meminta pertolongan. Budi mencoba menarik akar-akar tersebut, tetapi mereka terlalu kuat. Ia kemudian menggunakan tangannya untuk mematahkan ranting dan akar itu satu persatu. Setiap usahanya terasa berat, karena tubuh ikan itu licin dan besar, sulit untuk digerakkan. Namun, Budi tidak menyerah. Keringat bercucuran di dahinya meskipun hari mulai dingin. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ia berhasil membebaskan ikan itu. Dengan hati-hati, ia mendorong ikan besar itu kembali ke air yang lebih dalam, memastikan bahwa ikan tersebut bisa berenang dengan bebas. Saat ikan itu mulai berenang perlahan, Budi merasa lega. Ia duduk di tepi sungai, menghela napas panjang sambil memperhatikan ikan besar itu menghilang di antara riak-riak air. Ada rasa puas yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meski tubuhnya lelah, hati Budi terasa ringan. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang benar, meskipun itu hanya menyelamatkan seekor ikan. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, semoga ikan ini selamat dan bisa kembali ke tempat asalnya." Sore itu, suasana di tepi sungai terasa begitu damai. Matahari mulai terbenam, menyisakan langit jingga yang indah. Budi berjalan pulang dengan langkah pelan, mengingat kembali momen tadi dan merasakan hubungan yang dalam dengan alam di sekitarnya. Ia tidak tahu bahwa perbuatannya sore itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Malam itu, Budi tidur lebih awal karena tubuhnya sangat lelah. Namun,
Di tengah lelapnya, ia mengalami mimpi yang aneh dan tak biasa. Dalam mimpinya, ia berada di tepi sungai yang sama, tetapi suasananya berbeda. Udara terasa sejuk dan angin berhembus lembut, membuat daun-daun bergoyang pelan. Tiba-tiba, seorang kakek tua muncul dari arah hulu sungai. Rambutnya putih, janggutnya panjang, dan ia mengenakan pakaian sederhana berwarna putih. Wajahnya bersinar dengan kedamaian yang sulit dijelaskan. Kakek itu mendekati Budi dan berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa, Terima kasih, Nak, karena telah menyelamatkan penjaga sungai kami. Kebaikanmu tidak akan sia-sia. Berkah besar akan datang kepadamu." Sebelum Budi sempat bertanya siapa kakek itu, mimpinya berakhir. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang, tetapi merasa anehnya damai. Ia duduk di tempat tidur, mengingat setiap detail mimpinya. Meski bingung, ia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang apa yang baru saja ia alami. Esok paginya, Budi terbangun dengan perasaan aneh. Ia masih teringat jelas mimpi tentang kakek tua yang berkata bahwa kebaikannya akan dibalas dengan berkah. Namun, Budi memilih untuk menganggapnya hanya sebagai bunga tidur, sesuatu yang sering terjadi setelah hari yang melelahkan. Ia melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, membantu ibunya di ladang. Namun, hari itu terasa berbeda. Langit tampak lebih cerah, angin bertiup lebih lembut, dan sepertinya ada suasana damai yang menyelimuti sekitarnya. Ketika ia mulai bekerja, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tanaman padi di ladangnya tampak tumbuh lebih subur dari biasanya. Daunnya hijau cerah, batangnya kokoh, dan bulir-bulir padinya mulai menguning meskipun seharusnya masih beberapa minggu lagi sebelum panen. Budi mencoba memahami apa yang sedang terjadi, tetapi ia tidak menemukan jawaban. Ia hanya merasa bersyukur. Mungkin ini hanya keberuntungan, pikirnya. Namun, di lubuk hatinya, ia teringat kata-kata kakek dalam mimpinya. Ia mulai berpikir bahwa ada hubungan antara mimpinya dan perubahan ajaib ini. Hari-hari berikutnya, keajaiban terus berlanjut. Tidak hanya ladang padi Budi yang tampak subur, tetapi sungai di dekat desanya juga berubah. Ikan-ikan yang biasanya jarang terlihat tiba-tiba muncul dalam jumlah besar. Airnya, yang kadang keruh karena musim kemarau, kini menjadi lebih jernih. Para tetangga yang sering memancing di sungai mulai berbicara tentang betapa banyaknya ikan yang bisa mereka tangkap. Sepertinya sungai ini membawa berkah untuk kita semua, kata seorang nelayan tua kepada Budi. Budi hanya tersenyum kecil, tidak ingin bercerita tentang apa yang telah ia lakukan beberapa hari lalu. Ia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang terlalu ajaib untuk dijelaskan. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap rendah hati dan terus bekerja seperti biasa. Namun, di dalam dirinya, ia merasa bahwa sungai itu kini menjadi tempat yang lebih istimewa daripada sebelumnya, seolah ada kehidupan baru yang lahir di dalamnya. Tidak lama setelah itu, kabar tentang hasil ladang Budi yang luar biasa mulai menyebar ke seluruh desa. Para petani lain, yang juga bekerja keras di ladang mereka, merasa penasaran dengan rahasia di balik keberhasilan Budi. "Bagaimana bisa padi di ladangmu tumbuh sebaik ini, Budi? Apa kau menggunakan pupuk khusus?" tanya seorang tetangga. Namun, Budi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia hanya berkata, saya hanya melakukan apa yang biasa saya lakukan, mungkin ini memang rezeki dari Allah." Meski jawabannya terdengar sederhana, para tetangganya merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang keberhasilan Budi. Mereka mulai memperhatikan lebih dekat cara Budi bekerja di ladangnya, berharap menemukan rahasia di balik keberhasilannya. Namun, Budi sendiri tidak memiliki rahasia apapun selain doa dan kerja keras. Ia merasa semua ini adalah berkah yang diberikan kepadanya tanpa diminta, sebagai balasan atas sesuatu yang bahkan ia anggap kecil menyelamatkan seekor ikan. Suatu hari, seorang pengusaha dari kota datang ke desa Budi. Pengusaha tersebut mendengar kabar tentang hasil pertanian Budi yang luar biasa dan tertarik untuk menjalin kerjasama. Pengusaha itu menawarkan untuk membeli semua hasil panen Budi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari pasar biasa. Awalnya, Budi merasa ragu. Ia tidak terbiasa dengan transaksi besar seperti itu, dan takut jika ini akan membawa dampak buruk bagi dirinya atau desanya. Namun, setelah berkonsultasi dengan ibunya dan beberapa tetangga, ia memutuskan untuk menerima tawaran itu. Dengan penghasilan dari hasil panennya, Budi akhirnya bisa memperbaiki rumahnya yang sudah hampir roboh. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan sebagian uangnya untuk membantu para tetangga yang membutuhkan.
Ia merasa bahwa berkah yang ia terima harus dibagikan kepada orang lain agar menjadi manfaat yang lebih besar. Desa yang dulunya sederhana kini mulai terlihat lebih makmur, berkat kerja keras dan kemurahan hati Budi. Meski kehidupannya mulai berubah, Budi tetaplah Budi yang sederhana dan rendah hati. Ia tidak membiarkan keberhasilan ini mengubah siapa dirinya. Setiap pagi, ia masih bekerja di ladangnya seperti biasa, mengawasi tanaman-tanaman yang terus tumbuh subur. Ia juga mulai merasa lebih terhubung dengan sungai yang dulu ia anggap hanya tempat bermain. Setiap kali ia melihat aliran sungai itu, ia merasa bahwa di sanalah awal dari semua berkah ini. Budi memutuskan untuk menjaga sungai itu sebaik mungkin, membersihkannya dari sampah dan memastikan bahwa ikan-ikan di dalamnya tetap hidup dengan bebas. Ia bahkan mengajak tetangga-tetangganya untuk melakukan hal yang sama, menciptakan kesadaran bahwa sungai adalah sumber kehidupan bagi mereka semua. Dengan tekadnya untuk menjaga alam, Budi tidak hanya membawa perubahan bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi desanya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kebaikan sekecil apapun bisa membawa perubahan besar yang tak terduga. Kontrak dengan pengusaha kota menjadi titik balik besar dalam hidup Budi. Dengan uang hasil kerja kerasnya, ia mulai memperbaiki rumahnya yang dulu reot. Atap yang bocor diganti dengan genteng baru, dinding kayu yang lapuk diganti dengan yang lebih kokoh, dan halaman yang sempit diubah menjadi kebun kecil yang penuh dengan tanaman sayur dan bunga. Tapi yang paling menyentuh hati adalah keputusan Budi untuk menggunakan sebagian dari rezekinya untuk membantu tetangganya. Ia mendanai perbaikan jalan desa yang sering becek ketika hujan, membangun jembatan kecil di atas sungai untuk memudahkan akses ke ladang, dan bahkan menyumbang untuk renovasi masjid desa. Tindakan Budi tidak hanya menunjukkan kemurahan hatinya, tetapi juga menginspirasi penduduk desa lainnya untuk saling membantu. Kehidupan desa pun perlahan berubah. Tidak lagi terlihat sebagai tempat yang sunyi dan terisolasi, tetapi sebagai komunitas yang hidup dan penuh harapan. Meski telah banyak membantu, Budi selalu merasa bahwa semua yang ia lakukan hanyalah bentuk kecil dari rasa syukurnya kepada Tuhan atas berkah yang tak terduga ini. Namun, Budi tidak pernah lupa dari mana semua keberkahan ini bermula. Setiap kali ia melewati sungai tempat ia menyelamatkan ikan raksasa itu, ia berhenti sejenak untuk merenung. Sungai itu kini menjadi simbol harapan dan keberkahan baginya. Budi memutuskan untuk menjaga sungai itu dengan sepenuh hati. Ia mengajak anak-anak desa untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai dan mengadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkannya. Anak-anak yang mendengar kisah tentang ikan raksasa mulai memandang sungai itu sebagai tempat yang istimewa. Mereka sering bermain di sana sambil berharap bisa melihat ikan besar seperti yang pernah diselamatkan Budi. Sementara itu, para tetua desa mulai percaya bahwa sungai tersebut memiliki makna spiritual yang mendalam, sebagai pengingat akan hubungan manusia dengan alam. Sungai itu menjadi lebih dari sekadar aliran air, ia menjadi sumber inspirasi, kebanggaan, dan simbol perubahan bagi seluruh desa. Perubahan di desa Budi tidak hanya menarik perhatian tetangga-tetangganya, tetapi juga desa-desa lain di sekitarnya. Banyak orang mulai datang untuk melihat sendiri bagaimana desa kecil itu berubah menjadi lebih makmur. Mereka mendengar tentang keberhasilan Budi dan ingin belajar darinya. Namun, ketika mereka bertanya kepada Budi tentang rahasia keberhasilannya, jawaban Budi selalu sederhana, kebaikan hati membawa keberkahan. Allah selalu membalas kebaikan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Jawaban itu membuat banyak orang terdiam dan merenung. Dalam dunia yang seringkali sibuk dengan ambisi dan kompetisi, kisah Budi menjadi pengingat bahwa kebaikan yang tulus memiliki kekuatan yang luar biasa. Perlahan tapi pasti, cerita tentang Budi menyebar, dan banyak orang mulai mengadopsi pendekatan hidup yang lebih sederhana namun penuh makna. Desa Budi pun menjadi contoh nyata bahwa perubahan besar bisa dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Meski Budi kini dikenal luas dan dihormati, ia tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ia tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan yang sama seperti sebelum keberuntungan itu datang. Baginya, rezeki yang ia terima bukanlah hasil usahanya semata, melainkan titipan yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Salah satu hal yang paling ia nikmati adalah melihat senyum di wajah anak-anak yang kini bisa bermain dengan bebas di sungai yang jernih atau mendengar cerita dari para petani lain yang kini menikmati hasil panen yang lebih baik. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati terletak pada melihat orang-orang di sekitarnya juga bahagia. Budi terus melibatkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan desa, mulai dari gotong royong hingga pengajian rutin di masjid. Ia menjadi sosok yang dicintai bukan karena kekayaannya,
tetapi karena ketulusannya dalam berbagi dan membawa manfaat bagi banyak orang. Dalam setiap langkahnya, ia selalu mengingat pesan kakek dalam mimpinya, bahwa kebaikan akan selalu membawa berkah. Sore itu, saat matahari mulai terbenam, Budi berjalan ke tepi sungai seperti biasa. Ia duduk di atas batu besar yang terletak di tepiannya, memandang aliran air yang tenang dan mendengar suara gemericik yang menenangkan. Dalam hatinya, ia merasa damai, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merenungkan perjalanan hidupnya bagaimana ia, seorang pemuda desa yang dulu tak pernah membayangkan akan memiliki kehidupan seperti sekarang, bisa merasakan berkah yang begitu besar. Ia mengingat kembali momen saat ia menyelamatkan ikan raksasa itu, dan bagaimana tindakan kecil tersebut telah mengubah segalanya. Mungkin ikan itu adalah utusan Allah, dipikirnya. Dalam diam, Budi memanjatkan doa penuh syukur, memohon agar dirinya selalu diberikan kekuatan untuk menjaga apa yang telah ia terima dan terus berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika ia beranjak pulang, langit sudah mulai gelap, tetapi hati Budi penuh dengan cahaya, sebuah cahaya yang berasal dari rasa syukur dan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menjadi jalan terbaik dalam hidup. Perubahan besar di desa Budi telah mengubah cara pandang banyak orang terhadap pentingnya menjaga alam dan menjalankan hidup dengan keikhlasan. Sungai yang dulu sering diabaikan kini menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena keberkahan yang telah dibawanya. Desa itu kini dikenal sebagai desa yang makmur dan harmonis, dengan warga yang hidup saling membantu dan menjaga. Masyarakat desa mulai menyadari bahwa keberhasilan mereka bukan hanya karena kerja keras, tetapi juga karena hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Budi menginisiasi berbagai program seperti penghijauan di sekitar sungai dan pelatihan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Bahkan, ia berhasil mengundang beberapa ahli lingkungan untuk memberikan wawasan kepada penduduk desa tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Semua perubahan ini tidak hanya membuat desa menjadi lebih baik secara fisik, tetapi juga mengubah cara pikir warganya. Mereka merasa bahwa desa mereka adalah tempat yang istimewa, sebuah contoh bagaimana kebaikan dan kerjasama dapat mengubah segalanya. Meski desa itu berkembang pesat, Budi tetap memegang prinsip bahwa kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Ia tidak pernah membiarkan keberhasilannya membuatnya lupa diri. Setiap pagi, ia masih berjalan ke ladang, mengawasi tanaman-tanaman yang tumbuh subur, dan memastikan bahwa apa yang ia miliki tetap terjaga dengan baik. Namun, kini, ia memiliki visi yang lebih besar. Budi ingin memastikan bahwa desa ini bisa menjadi inspirasi bagi tempat lain. Ia mulai menjalin hubungan dengan desa-desa tetangga, mengajak mereka untuk ikut menjaga lingkungan dan hidup dalam harmoni dengan alam. Dalam setiap kesempatan, Budi selalu menceritakan kisah sederhana tentang bagaimana ia menyelamatkan seekor ikan raksasa dan bagaimana kebaikan kecil itu menjadi awal dari perubahan besar. Kisahnya bukan hanya tentang keberhasilan materi, tetapi tentang bagaimana hidup yang penuh rasa syukur dan keikhlasan dapat membawa kebahagiaan sejati. Ia percaya bahwa hidup ini adalah tentang berbagi dan saling mendukung, bukan tentang siapa yang memiliki lebih banyak. Satu hal yang tidak pernah berubah dari Budi adalah keyakinannya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah kehendak Allah. Dalam setiap doa, ia selalu memohon agar dirinya tidak menjadi sombong dan tetap diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Kini, setiap kali ia berjalan ke sungai, ia merasa bahwa tempat itu adalah sumber kekuatannya, tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian. Sungai itu bukan hanya memberikan air yang jernih dan kehidupan bagi desanya, tetapi juga menjadi pengingat akan betapa pentingnya menjaga hubungan antara manusia dan alam. Budi merasa bahwa ikan raksasa yang pernah ia selamatkan adalah tanda dari Allah, sebuah ujian kecil yang membawa berkah besar. Ia sering merenung, memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah begitu drastis hanya karena tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus. Dalam setiap langkahnya, ia merasa bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah rencana ilahi yang indah dan penuh makna. Seiring waktu, desa Budi menjadi tempat yang semakin dikenal. Banyak orang dari luar desa datang untuk belajar dari kisah inspiratif Budi dan desanya. Bahkan, beberapa organisasi mulai menawarkan bantuan untuk mengembangkan desa itu lebih lanjut, seperti mendirikan sekolah dan fasilitas kesehatan. Namun, Budi selalu memastikan bahwa perkembangan ini tidak merusak nilai-nilai tradisional yang selama ini mereka pegang. Ia percaya bahwa modernisasi tidak harus mengorbankan budaya dan hubungan dengan alam. Dengan hati-hati, Budi mengelola semua bantuan yang datang, memastikan bahwa apa yang diterima benar-benar bermanfaat untuk semua warga desa.
Ia juga terus mengingatkan masyarakatnya untuk tidak melupakan akar mereka. Kita boleh maju, tapi jangan lupa siapa kita dan dari mana kita berasal, jika tanya. Pesan sederhana ini menjadi pedoman bagi warga desa untuk tetap rendah hati di tengah semua perubahan. Desa itu kini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sebuah contoh nyata bahwa kebahagiaan bisa dicapai dengan cara yang sederhana namun bermakna. Pada suatu hari, ketika matahari mulai terbenam, Budi berdiri di tepi sungai, memandangi aliran air yang tenang. Ia merasa bahwa semua yang telah terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari perjalanan panjang yang penuh pelajaran. Ia ingat hari ketika ia menyelamatkan ikan raksasa itu, tindakan yang awalnya terasa kecil namun ternyata menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi untuk desanya, untuk alam, dan untuk orang-orang yang mencari inspirasi dari kisahnya. Dalam hatinya, ia berdoa agar selalu diberi kekuatan untuk menjalani hidup dengan cara yang benar. Ia juga berharap agar kisahnya dapat menyentuh hati banyak orang, membuat mereka percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, selalu memiliki dampak besar. Ketika langit berubah menjadi jingga, Budi tersenyum. Ia tahu bahwa ia hanyalah seorang pemuda desa, tetapi ia juga tahu bahwa dalam kesederhanaan ada kekuatan yang mampu mengubah dunia.